IAIN Syekh Nurjati ngebet jadi UIN. Bagaimana nasib perguruan tinggi agama Islam swasta di Cirebon? Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Syekh Nurjati Cirebon bakal segera naik status menjadi Universitas Islam Negeri atau UIN. Prosesnya sudah berjalan, kabarnya mendekati finishing. Tinggal menunggu hasil kajian dan keputusan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Pertanyaannya, jika IAIN bermetamorfosa menjadi UIN, bagaimana nasib perguruan tinggi lainnya, terutama yang berbasis keislaman seperti STAI, IAI, STIT, STID, dan lain sebagainya yang ada di Cirebon dan sekitarnya? Logika sederhananya begini, dalam beberapa tahun terakhir, terutama tahun-tahun menuju pengajuan kenaikan status menjadi UIN, IAIN Syekh Nurjati Cirebon melakukan rekrutmen mahasiswa baru secara besar-besaran. Jumlahnya berlipat, mungkin sebagai langkah untuk meyakinkan pemangku kebijakan di tingkat pusat bahwa IAIN Cirebon siap memperbesar kapasitas penyelenggaraan pendidikannya sebagai syarat bagi perguruan tinggi berstatus UIN. Apalagi jika nanti sudah berstatus UIN, bisa dipastikan akan menyedot mahasiswa yang jauh lebih banyak lagi. Motivasi UIN merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya selain karena peningkatan status kelembagaan, juga karena konsekuensi dari Badan Layanan Umum atau BLU. Untuk diketahui bahwa seiring pengajuan perubahan menjadi UIN, IAIN Cirebon juga mengajukan diri untuk ditetapkan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pusat untuk mengelola keuangan secara mandiri atau berstatus BLU. Kelebihannya, jika sebelumnya semua dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP harus disetorkan dulu ke pusat, maka dengan status BLU, UIN bisa mengelola secara langsung berbagai sumber dana yang didapat tanpa harus disetorkan terlebih dahulu ke pusat. Ukuran keberhasilan atau kegagalan otonomi pengelolaan keuangan seperti ini adalah pada laporan keuangan secara berkala, apakah surplus atau justru defisit atau merugi. Dengan demikian, UIN nanti dengan BLU-nya akan berupaya keras mendapatkan pemasukan yang sangat besar. Nah, cara paling mudah adalah merekrut sebanyak-banyaknya mahasiswa agar mendapatkan sebanyak-banyaknya dana dari berbagai beban biaya administrasi yang ditetapkan oleh UIN. Seandainya UIN Syekh Nurjati menguras lulusan di wilayah 3 Cirebon dan sekitarnya, terutama yang memiliki minat kuliah di program-program konsentrasi ilmu keagamaan Islam, maka jatah lulusan untuk PTAI swasta tentunya minim karena sudah tersedot oleh UIN Cirebon. Dari jumlah yang sedikit itu harus diperebutkan oleh PTAI swasta di wilayah Cirebon dan sekitarnya yang jumlahnya makin banyak saja saat ini. Selain IAI Cirebon, ada IAI Bunga Bangsa, STAIMA Ciwaringin, dan berbagai perguruan tinggi agama Islam lainnya di wilayah Cirebon, di antaranya yang berdiri di basis-basis pesantren seperti Babakan Ciwaringin, Buntut Pesantren, Kempek Gempol, dan lain sebagainya. Persaingan perguruan tinggi agama Islam swasta makin ketat, sementara kuota yang diperebutkan makin sedikit. Belum lagi perguruan tinggi di luar PTAI yang membuka program studi yang sama seperti UNU Cirebon. Lalu bagaimana masa depan PTAI swasta tersebut? Akankah mereka tetap eksis dan bertahan? Kita doakan saja semoga semuanya dapat bersinergi dan semua bisa berkembang demi masa depan generasi mendatang. Demikian perspektif Khalil. Wassalam.